Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Kartika Sari dengan NIM 2015-20035 dari BKI 5A. Nah, ketemu lagi nih di Learning Journal yang ke-9 pada hari Kamis tanggal 10 November 2022. For your information, karena sebetulnya kemarin pada Kamis kemarin itu saya nggak masuk kuliah teman-teman karena kan sakit. Jadi mungkin kali ini saya akan menjelaskan sedikitnya materi-materi yang disampaikan oleh Pak Adi pada Kamis lalu, yaitu tentang point of view. Jadi jangan bosen ya buat terus lihat video aku sampai akhir. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang point of view, kita sebagai generasi milenial atau enggak anak-anak muda yang biasanya main TikTok itu enggak jauh-jauh dari trending-trending masa kini, yaitu POV. Jadi umur berapa kalian tahu bahwa POV itu adalah singkatan dari point of view? Jadi sebenarnya teman-teman yang digadang-gadangkan orang-orang yaitu POV, trending-trending yang masa kini. Kayak misalkan POV aku lihat kamu selingkuh misalkan. Jadi point of view kita melihat tragedi-tragedi selingkuh tersebut. Jadi point of view adalah sudut pandang atau bagaimana kita melihat isu atau permasalahan dengan sudut pandang atau perspektif baru. Contohnya, saya melihat dia berselingkuh misalkan gitu. Jadi sudut pandang saya, pandangan saya tentang tragedi tersebut itu apa? Kayak gitu. Jadi itu yang disebut dengan point of view. Lalu, dari mana sih point of view itu terjadi? Kapan muncul? Dari mana sudut pandang itu muncul? Kayak gitu kan? Jadi dari tadi aja nih contohnya, aku melihat dia selingkuh. Contohnya ya. Jadi yang pertama yaitu apa yang saya rasakan. Jadi apa nih yang saya rasakan, yang kita rasakan setelah kita melihat tragedi tersebut? Kayak gitu. Lalu ada apa yang kita lihat? Sebelum kita merasakan, tentunya kita melihat dulu bagaimana kita melihat hal itu terjadi, kayak gitu. Selanjutnya apa yang saya lakukan. Jadi setelah kita melihat, kita merasakan, jadi apa nih yang kita lakukan, kayak gitu. Lalu selanjutnya apa yang kita pikirkan setelah kita melihat, setelah kita merasakan, setelah kita melakukan. Jadi apa nih yang dipikirin ketika kita melihat hal-hal tersebut terjadi. Kayak gitu teman-teman, bagaimana proses point of view itu muncul. Lalu selanjutnya ada peta empati. Untuk apa sih peta empati itu? Nah, peta empati itu untuk menyelaraskan strategi atau produk dan layanan dari kebutuhan serta keinginan target layanan dengan cara memetakan respon terhadap sebuah isu, yaitu mengatakan, melakukan, terasa, berpikir. Jadi seperti itu teman-teman, itu yang disebut dengan peta empati. Dan untuk apa? Nah, untuk apa sih peta empati itu harus ada gitu? Mengapa peta empati itu harus ada gitu kan? Jadi agar si film ini berorientasi pada tujuan, pengamanan, mengarahkan, dan produktif dan efektif, dan meminimalisir konflik. Jadi peta empati itu emang harus ada kayak gitu untuk meminimalisir konflik dan lain-lain kayak gitu. Lalu ada apa aja nih komponen dalam peta empati tersebut? Di antaranya yaitu ada orang, memperoleh, dan melukis. Saya dapatnya itu teman-teman dari catatan yang teman saya catat. Di antaranya yaitu ada orang, itu ada nama, usia, gender, posisi, pengalaman. Lalu ada memperoleh. Di dalamnya itu ada harapan, keinginan, perubahan, dan kebutuhan. Dan melukis. Jadi di dalamnya itu ada keresahan, kekhawatiran, persiapan, dan hambatan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan tadi itu banyak banget kekurangannya, mohon maaf karena saya nggak
masuk kuliah, jadi saya nggak benar-benar tahu kayak gitu materi yang disampaikan sama bapak dosen itu seperti apa kayak gitu. Jadi mungkin itu aja teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya di Learning Journal berikutnya. Dadah.